Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kabiran ala ni'matil imani wal islami wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairum munzilin. Allahumma ya Rabbana bi jahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfi wa'iduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa amitna ala sunnati wal jamaah wa amitna ala sunnati wal jamaah wasyauqi ila liqaik ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, terkhusus Bapak Ketua Yayasan Bapak Muhammad Siregar dan keluarga besar, kemudian Bapak Rektor hadir bersama kita, Wakil Rektor 1, 2, dan 4 Bapak Dr. Julheri Nur, para bapak dosen, ibu dosen, jamaah sekalian, insya Allah semua kita berada dalam naungan hidayah, petunjuk, maghfirah, rahmat, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada abang saya, Kiai Dr. Hasrat Effendi Samosir, Koordinator BKM Masjid Taqwa Ummah. Saya dengan beliau ini sangat dekat. Ukhuwah kami luar biasa. Meskipun beliau ini tokoh Muhammadiyah, saya mursyid Torekoh, tetapi ukhuwahnya luar biasa. Kami ingin menjadi prototipe bahwa perbedaan itu rahmat, dan terus saling merangkul untuk memikirkan persoalan umat yang lebih besar, kemaslahatan umat dan kemaslahatan bangsa. Maka sangat penting saya mengucapkan salam takjim secara khusus kepada beliau, dan juga kepada adik saya, qori kita tadi, Dr. Rizky Kristiandi. Alhamdulillah, saya dapat hadir bersama ini di pagi ini bersama Bapak Ibu. Betul, saya ada beberapa kali beliau undang, tetapi belum ada kesempatan. Pada momen ini saya kira menjadi karunia Allah yang besar, bisa kita saling bertatap muka. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tausiah ini, saya ingin mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah
dengan ekspresi syukur yang luar biasa. Kenapa? Karena di antara salah satu yang membuat kita tidak bahagia, karena kita belum pernah secara ekspresional menyampaikan syukur kepada Tuhan itu dengan perasaan yang sangat bergembira. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya sehat itu tidak menjadi sesuatu yang besar. Oleh kerana Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita ekspresikan rasa syukur kita kepada Allah yang begitu luar biasa, sehingga begitu saya tanya kepada kita semua, apa kabar Bapak Ibu? Jawabannya langsung alhamdulillah, luar biasa. Boleh Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Kita runtuhkan dulu bangunan ini dengan semangat syukur ini. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak Ibu, apa perbedaan sepeda Jokowi dengan sepeda yang kita beli secara sendiri? Kalau kira-kira mereknya sama nggak harganya? Sama. Tapi mana lebih istimewa sepeda yang dikasih Presiden Jokowi dari sepeda yang dikasih lurah? Pasti lebih istimewa dikasih Presiden Jokowi. Kenapa? Bukan tentang sepedanya, tetapi kesadaran kita terhadap yang memberi itu seorang presiden. Bapak Ibu, jadi kesadaran terhadap sang pemberi nikmat itu harus jauh lebih besar kita syukuri daripada nikmat yang diberikan. Semangat itu harus hadir di tempat ini Bapak Ibu. Kita bersyukur karena diberikan Allah nikmat kehidupan. Kita semua di sini hidup. Jujur saja, meskipun kita masih muda, tapi teman-teman saya sudah banyak yang mati. Kalau saya ingat ada kurang lebih sudah hampir 6 orang sebaya saya, teman saya sudah mati. Mungkin begitu juga Bapak Ibu. Tapi pernahkah kita bersyukur? Ya Allah, aku masih hidup. Kita semua di sini masih hidup. Belum ada yang menjadi bangkai atau mayat. Dan kita semakin bersyukur ketika merasakan bahwa Allah itu maha baik. Kenapa? Karena Allah menyaksikan betapa kita secara sadar sering mempergunakan hidup ini untuk maksiat kepada Allah. Tapi masih diberi hidup, diberi bernapas, agar kita kemudian bisa bertaubat, bisa menyempurnakan taubat. Allah itu maha baik Bapak Ibu. Kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan di tempat ini belum ada yang penyakit stroke, diabetes, gula, ginjal. Kalaupun ada disembuhkan Allah, amin. Tetapi bayangkan betapa Allah menyaksikan di mana kita secara sadar sering mempergunakan kesehatan ini bukan untuk taat kepada Allah. Begitu juga dengan harta.
dengan keluarga, bahkan teristimewa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang nanti akan menjadi substansi kajian Isra wal Mi'raj kita pagi ini. Bapak Ibu, intinya adalah sering-seringlah mengekspresikan rasa syukur dengan ekspresi yang begitu luar biasa, bahwa segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, dengan ekspresi yang luar biasa. Insya Allah akan ditambah ya Allah nikmatnya. Kalau kita punya mobil satu, bersyukur, ditambah lagi mobilnya. Punya rumah satu, ditambah lagi rumahnya. Kalau hari ini menjadi dekan, insya Allah akan menjadi wakil rektor, ditambah lagi. Karena la'in syakartum la'ajidannakum, kalau kau bersyukur akan ditambah. Punya suami, bersyukur. Punya istri, bersyukur akan ditambah kenikmatan berkeluarga, bukan ditambah istri maksudnya. Bapak Ibu, ini penting. Baik, kita akan memulai tentang kajian Isra wal Mi'raj. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Dia. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan, maha suci Dia yang memperjalankan hambanya di malam hari. Maha suci Dia, Dia Allah. Bapak Ibu, dari ayat ini kita tahu berarti yang menghendaki Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah bukan keinginan Nabi, tetapi dengan kemauan Allah. Allah yang mau. Allah yang berkehendak. Berarti dari ayat ini, kalau Allah yang mau, Allah yang berkehendak, peristiwa Isra wal Mi'raj ini berarti perjalanan ini dengan fasilitas Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu Allah, dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan kekuasaan Allah. Kalau begitu Bapak Ibu, tak perlu lagi ada pertanyaan, apakah Isra wal Mi'raj itu dengan tubuhnya saja, dengan ruhnya juga, atau tubuh dan ruhnya? Tidak perlu. Kenapa? Karena perjalanan ini atas maunya dan kehendak, kudrah dan iradah ilmunya Allah. Semua bisa terjadi. Kalau kita buka lagi beberapa hadis sahih yang begitu panjang, secara lengkap menjelaskan bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi. Banyak hadis sahih
yang barangkali tidak cukup kita paparkan pada kajian ini. Tetapi saya ingin mengutip dari hadis sahih dari riwayat Imam Nasai. Jadi Bapak Ibu, peristiwa malam itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dari Makkah ke Palestina, maka Jibril turun bersama Buraq, naik bersama Nabi, terbang melesat. Kemudian beberapa saat melesat, Jibril berkata, "Ya Muhammad, turun, fasalli, salat." Maka kemudian Nabi turun salat sunnah 2 rakaat. Dalam hadis itu Jibril berkata, "Ya Muhammad, atadri aina sallaita?" Wahai Muhammad, kamu tahu enggak di mana kamu salat ini? Jibril kemudian melanjutkan pernyataannya, "Sallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajar." Wahai Muhammad, engkau salat tadi di Thaibah, yang kemudian dikenal dengan nama Yasrib atau Madinah. Ke tempat inilah kamu nanti akan hijrah. Bapak Ibu, kita tahu ini menarik kisahnya, bahwa Isra wal Mi'raj setahun sebelum hijrah. Artinya perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah lintas waktu, lintas ruang, lintas dimensi. Karena di hadis ini dijelaskan lintas waktu, masa depan. Ya Muhammad, salat, dan kamu salat di Thaibah, yang kemudian kamu nanti akan hijrah di tempat ini. Luar biasa. Kemudian mereka naik lagi. Setelah beberapa saat, Jibril berkata, "Ya Muhammad, turun salat." Maka kemudian Nabi salat. Ditanya lagi oleh Jibril, "Atadri aina sallaita?" Kamu tahu enggak di mana kamu salat ini? Jibril berkata, "Sallaita bitursina, haitsu kallamallaha azza wa jalla Musa alaihi salam." Kamu tadi salat di Bukit Tursina, tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam, dimensi waktu masa lalu. Kemudian Bapak Ibu naik lagi, terbang melesat, datang Jibril berkata, "Turun." Turun lagi, kemudian diperintahkan sholat, Nabi pun sholat. Ditanya lagi oleh Jibril, "Atadri aina sallaita?" Kamu tahu enggak di mana kamu salat ini? Jibril berkata, "Sallaita bi baiti laham." Sallaita bi baiti laham. Bait laham, Bethlehem, Bethlehem. Haitsu lida Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kamu tadi salat di Bethlehem, tempatnya Isa Ibnu Maryam dilahirkan. Ini menarik Bapak Ibu. Saya sering sampaikan, ternyata Isra wal Mi'raj ini adalah reuni para nabi sebenarnya. Nanti kita saksikan, kita simak selanjutnya. Summa dakhaltu baital maqdis fajumu'a li al-anbiya faqaddamani Jibril hatta umamtuhum, kata Nabi. Kemudian saya masuk kepada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddasah. Saya lihat para nabi, para anbiya berkumpul seluruhnya. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Berkumpul. Dan saya dituntun oleh Jibril untuk
sholat dan mengimani para nabi dan rasul. Pertanyaannya, kok sholat lagi? Bukankah para nabi sudah meninggal, sudah wafat? Ini hadisnya sahih. Kalau begitu, mereka bertemu secara fisik atau secara ruh, karena mereka sudah meninggal. Kita bahas lain kali, tapi yang jelas di hadis itu mereka sholat dan Nabi memimpin sholat bersama seluruh para nabi. Bukan hanya sebatas itu ternyata Bapak Ibu. Hadis itu melanjutkan lagi. Kemudian naik Mi'raj ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit 4, bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit 5, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit 6, bertemu dengan Nabi Musa. Dan naik ke langit ke-7 sampai kepada Baitul Ma'mur, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak monolog, bapak para nabi dan rasul. Dan sampai kemudian melesat ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak sanggup lagi, sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memperoleh hadiah yang agung untuk kita adalah pelaksanaan ibadah sholat. Kita singkat aja Bapak Ibu. Ada yang menarik di sini dalam perspektif tasawuf. Isra wal Mi'raj ini kan salah satu mukjizat di mana Allah memuliakan Rasulullah bertemu di tempat yang mulia. Tetapi ada yang menarik dalam perjalanan ini ternyata Bapak Ibu, sebelum Nabi diperkenankan bertemu dengan Allah di tempat yang mulia, ternyata Nabi terlebih dahulu diperjumpakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ada rioni, ada ziarah, ada pertemuan spiritualitas, baru kemudian dia bertemu dengan Allah. Inilah dalam tafsir yang disebut dengan allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, perjalanan yang kami berkahi di sekelilingnya dan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Bapak Ibu, ada yang menarik. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ini kan lebih kepada pendekatan teologis, eskatologis tentang ketuhanan dan cerita akhirat. Maka Nabi kan ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, ditunjukkan Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, bagaimana keadaan orang yang di neraka, bagaimana keadaan dalam surga, ditunjukkan. Ini semua pendekatan teologis dan asketologis. Tetapi ada yang menarik. Ada seorang murid saya di halaqah zikir, dia sedang menyusun kitab, sekarang sudah masuk di percetakan, namanya Tafsir Al-Wasi, yang ditulis oleh Dr. Ansari Yamamah, Imam Islam transitif. Dia menyebut bahwa makna kalimat linuriyahu min ayatina ini, kami bentangkan, kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, ini bukan hanya sekedar teologis dan eskatologis, tetapi di sini ada namanya yang disebut dengan sains, ilmu pengetahuan. Kenapa? Ternyata tanda-tanda kebesaran Allah ini lebih banyak itu di angkasa. Jadi linuriyahu min ayatina ini maksudnya adalah
bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa lebih besar kita saksikan di angkasa. Maka ini tentang ilmu angkasa raya. Maka ini tentang ilmu astronomi, ilmu tentang angkasa. Ini scientific, ini sains. Jadi bukan hanya teologi, bukan hanya eskatologis, tetapi di sini sains. Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat kan begitu kita terbang, kan kita lihat bumi ini semakin kecil, semakin kecil. Ternyata dari angkasa yang begitu tinggi itu, bumi ini kalau dilihat seperti debu, Bapak Ibu. Debu. Sehingga kami tunjukkan kebesaran kami, kata Allah. Dalam tafsir itu dijelaskan, ternyata angkasa raya ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu lebih besar, lebih dahsyat dibanding dengan bumi. Maka di sini ada sains, ada ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik. Jadi Isra wal Mi'raj betul basicnya pemantapan keimanan, tetapi di sini ada peradaban. Bahwa Nabi kita adalah Nabi peradaban. Bahwa jauh sebelum ditemukannya pesawat terbang 1 abad lalu, teknologi informasi yang begitu luar biasa, Nabi sudah diperjalankan ke angkasa raya. Ini adalah sains. Ini adalah kemuliaan agama ini, bahwa Islam adalah agama peradaban. Jadi tidak cukup dengan pendekatan teologis, askatologis, tetapi Bapak Ibu, kalau Nabi 1400 tahun yang lalu sudah diperjalankan ke angkasa, pertanyaannya, peradaban apa yang sudah kita peroleh umat Islam saat ini? Ini luar biasa. Ini menjadi penelitian kita, Bapak Ibu. Saya sering berkata, Isra wal Mi'raj kita seperti ini, kajian seperti ini kan tidak begitu bisa memberikan sumbangsi besar terhadap temuan-temuan dari peradaban. Mari terus mengkaji, mari buat halakoh, mari kita buat kajian-kajian, supaya kemudian kita bisa menarik Isra wal Mi'raj ini dalam perspektif sains, ilmu pengetahuan, peradaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadiah teragung dari Isra wal Mi'raj ini adalah salat. Karena salat 5 waktu dijemput oleh Nabi langsung bertemu dengan Tuhan. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, salat sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Perintah salat sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi terdahulu sudah sholat, tetapi sholat 5 waktu itu diperoleh waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ingin melihat catatan terhadap ini, bahwa sudah ada sholat sebelum Isra wal Mi'raj. Dahulu Bapak Ibu, sewaktu Ka'bah masih lembah yang dikelilingi dengan gunung batu, maka orang yang pertama datang ke Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu dari negeri Al-Ur. Al-Ur itu sekarang di kota Irak. Sampai sekarang namanya ada kota itu. Di Irak. Persia. Jadi Ibrahim dari Persia, kemudian membawa istri keduanya, Siti Hajar, ke lembah Bakkah tadi. Siti Hajar juga bukan orang Arab. Siti Hajar ini dari Abyssinia atau dari Ethiopia, dari Negro Afrika, hitam pekat, kurus. Bahkan ini dulu budak dari Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Maka dibawalah Ibrahim. Maka datanglah Ibrahim bersama Siti Hajar istrinya. Ibrahim Persia, Siti Hajar
dari Ethiopia, maka lahirlah Nabi Ismail blasteran. Bapaknya Persia, mamanya Ethiopia. Lahirlah Nabi Ismail, dibawalah ke lembah Bakkah. Ada Makkah, ada Bakkah. Dulu namanya masih Bakkah. Dibawalah ke lembah Bakkah. Setelah sampai di sana, maka Ibrahim meninggalkan Ismail dengan Siti Hajar. 11 tahun kemudian pulanglah Ibrahim melihat anaknya Ismail sudah tumbuh remaja dan tumbuh pemuda. Begitu luar biasa rindunya, tetapi malam harinya Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih Ismail. Maka kemudian mimpi itu ditunaikan. Ibrahim alaihissalam mengasah sebilah pisau, kemudian menghunus pisaunya ingin menyembelih Ismail. Maka datang wahyu untuk menunda, untuk melarang penyembelihan itu, dan kemudian maka diganti dengan sembelihan seekor kambing. Bapak Ibu, apa yang saya jelaskan di sini? Setelah itu kemudian mereka membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan keluargaku. Artinya Bapak Ibu, 4.500 tahun yang lalu sudah ada sholat. Para nabi sudah sholat. Karena ini doa Ibrahim alaihissalam. Jadi oleh karenanya sholat sudah ada sebelumnya. Seperti apa bentuknya tentu itu kita tidak perlu kaji. Tapi yang namanya sholat sudah ada. Tapi sholat 5 waktu itu diperoleh karunia yang diberikan kepada kita di waktu Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa korelasinya Isra wal Mi'raj sholat dengan peradaban? Tadi sudah kita kaji secara sepintas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ungkapan, sebagian riwayat mengatakan ini hadis, tapi ini saya kira sangat bermanfaat. Ungkapan ini, as-salatu mi'rajul mu'minin. Ini menarik, bahwa solat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi korelasi Isra wal Mi'raj sesungguhnya itu sangat berkaitan dengan mi'rajnya kita waktu sholat. Kalau Isra wal Mi'raj itu naik bertemu Tuhan, maka sesungguhnya sholat kita pun harus demikian. Ini menarik Bapak Ibu. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Salat itu bertemu dengan Tuhan. Kan seringkali orang kemudian memperbincangkan apa sih yang dimaksud dengan khusyuk. Saya sederhana Bapak Ibu. Definisi khusyuk adalah bertemu dengan Tuhan. Al-Quran Al-Baqarah 45 menjelaskan ini. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah penolongmu sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tentu ini tidak mudah. Tidak mudah bagi orang untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolongnya, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Bapak Ibu,
Apa yang dimaksud Al-Quran khusus di sini? Alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Jadi khusus di dalam Al-Quran, mereka yang ketika sholat, yang ketika datang beribadah kepada Allah, mereka penuh keyakinan akan bertemu dengan Allah, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mi'raj Bapak Ibu. Jadi sholat itu bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, sholat kita sudah bertemu nggak dengan Allah? Di ayat yang lain Allah mengatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, tiada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk menyembahku, untuk mengingatku, untuk bertemu dengan aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus menjadi koreksi total terhadap salat kita, karena ini Isra wal Mi'raj. Berapa banyak kemudian orang yang salat tapi tidak menemukan manisnya bertemu Tuhan. Betapa sering kita sholat tidak menemukan ketenangan. Betapa sering kita kemudian sholat tapi tidak menemukan tanda-tanda kita bertemu Tuhan. Bahkan ada orang yang menipu dirinya dengan bacaan-bacaan yang indah. Dia tidak mengingat Tuhan, dia tidak bertemu Tuhan. Contoh Bapak Ibu, saya contohkan, saya adalah imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Apa tadi yang terjadi? Bagi yang sholatnya tidak sampai kepada dimensi rohaniyah, apa yang saya perhatikan tadi itu adalah kesyirikan, penipuan. Bagaimana mungkin? Suaranya bagus, tajwidnya bagus, lagunya bagus. Oh iya, kenapa? Karena waktu sholat tadi, ingatanku ke tajwid, ingatanku ke lagu, ingatanku tafsir, Tuhannya mana? Padahal kata Allah, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Dirikan sholat, mengingatku, bukan mengingat tajwid, bukan mengingat lagu, mengingat ayat. Tuhannya mana? Jadi jangan kira kalau sudah imamnya hafiz Quran sudah hebat. Dalam perspektif tasawuf itu belum. Kalau yang diingat itu hantu, yang diingat itu uang, yang diingat itu adalah kebun, yang diingat mobil, itulah Tuhannya. Maka tidak ada pertolongan. Ada enggak dalilnya ini? Tadi Al-Quran. Ada enggak di hadis? Hadis sahih. Bapak Ibu, masih ingat enggak hadis sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an? Semua ini mungkin sudah kita pernah dengar itu, hadis populer itu. Diceritakan oleh Umar radhiyallahu an. Apa kata Umar? Satu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah. Ada seorang laki-laki tampan, pakaian jubah putih, rambutnya hitam, datang kepada kami.
Tidak tampak bagi dia perjalanan yang jauh. Kami tidak mengenalnya. Tiba-tiba laki-laki itu duduk, menempelkan lututnya ke lututnya Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, apa itu Islam? Kabarkan, sampaikan kepadaku. Muhammad SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila." Kata Rasulullah, disampaikannya rukun Islam. Kemudian datang laki-laki itu berkata, "Sodakta," benar. Umar berkata, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh." Kami pun heran, dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. Kemudian ditanya lagi oleh laki-laki tadi itu, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, ceritakan, sampaikan kepadaku, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi, "Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Rukun iman disampaikan. Datang orang laki-laki itu mengatakan, "Sodakta." Kemudian lagi ditanya oleh laki-laki itu, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku, apa itu ihsan? Dijawab oleh Muhammad SAW, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah." Bahwa ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau lihat, kalau tidak Allah yang melihatmu. Di penghujung hadis ini, Nabi bertanya kepada Umar. Setelah laki-laki itu berangkat pergi, ditanya Nabi kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Kata Umar, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul menjawab, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya dialah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia tadi itu adalah Jibril yang mengajari kamu, mengajari kita tentang agamamu. Jadi Bapak Ibu, doktrin agama kita yang paling utama itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Ini rukun agama Bapak Ibu. Ini pilar agama kita. Doktrin utama agama ini Islam, iman, ihsan. Islam itu prosedur lahiriah, ibadah lahiriah, sholat, puasa, itu nampak orang. Haji, ini lahiriah. Iman, ini dasar keyakinan, dasar ibadah. Dan ihsan adalah ibadah ruhani, batiniah ibadah. Jadi ketiga ini Bapak Ibu harus hadir dalam setiap ibadah kita. Bahwa kita beribadah karena iman, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan kita sholat karena iman, kita sholat melaksanakan sebagaimana perintah sholat lahiriah, dimulai dengan niat atau takbir, ditutup dengan salam, nampak. Tetapi dimensi ihsannya adalah kita sedang bertemu Allah, kita sedang mengingat Allah, kita sedang naik menuju Allah. Inilah Bapak Ibu praktek sholat. Kalau kita masukkan kajian Isra wal Mi'raj dengan doktrin tadi, iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana prakteknya? Contoh Bapak Ibu, kalau kita sholat karena apa? Karena beriman kepada Allah. Itulah tadi doktrin iman. Kemudian kita sholat karena Islam. Tadilah lahiriahnya, prosedurnya. Dimulai dengan takbir, tutup dengan salam. Kemudian kita sholat karena ada doktrin ihsannya. Karena kita ingin bertemu Allah, kita ingin melihat Allah, kita karena cinta kepada Allah,
kita akan rindu kepada Allah. Jadi waktu takbir itu Allahu Akbar, bacaannya bagus, gerakannya bagus, tetapi hatinya, kalbunya bergemuruh mencintai Allah. Hatinya mengingat Allah, hatinya ingin bertemu kepada Allah, hatinya rindu kepada Allah. Itulah sholat. Maka dapat ayatnya, dapat hadisnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan main-main dengan langkahmu datang ke masjid ini. Demi Allah, tidak ada perjumpaan, tidak ada langkah yang lebih mulia di dunia ini kecuali langkah itu kau hentakkan untuk datang ke masjid dan kau sedang rindu kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kualitas solat dalam pandangan sufi ada 3. Solat yang pertama, mubatadi, solatnya kaum budak. Dia solat karena takut, karena kewajiban, takut terhadap neraka, takut disiksa. Orang seperti ini kalau tidak ada neraka, ini bisa nggak sholat ini? Ini makom kaum budak. Kemudian makom yang kedua, makom mutawasid, kaum pertengahan, kitalah itu. Kita merasa ada kewajiban, tapi kita juga butuh. Karena kita butuh sholat, butuh Tuhan. Tetapi juga ini masih transaksional Bapak Ibu. Masih transaksional. Kau tahajud kepingin naik pangkat. Kau tahajud kepingin kaya. Kau sholat awal waktu kepingin masuk surga duluan. Masih di situ ada hitungan-hitungan bisnis. Pertanyaannya, kalau itu tidak ada, kamu tidak sholat lagi. Baru yang ketiga, makom sholat muntahi. Dia sholat karena cinta kepada Allah. Dia sholat karena rindu kepada Allah. Dia sholat karena ingin bertemu dengan kekasih. Bapak Ibu, demi Allah, jika rasa ruhani ini, yang tadi itu ihsan ini, sudah sampai ke dalam kalbu kita, maka akan berbedalah kualitas sholat kita. Ini yang dikatakan Nabi, ada orang sholat sama-sama takbir, sama-sama saf di pertama, tapi kualitasnya antara langit dengan bumi. Kualitasnya. Di mana itu? Di rohaninya. Rohaninya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin tegaskan bahwa sholat itu adalah mi'raj. Ini adalah rasa ruhani waktu kita beribadah. Dalilnya adalah ihsan. Maka kalau orang sholat tidak dapat makom ihsan, inilah orang yang sholat tidak menemukan ketenangan. Bapak Ibu, saya kemarin pernah dijumpai guru besar salah satu perguruan tinggi, dan kemudian jadi murid saya. Dia bilang begini, Tuan Guru, dia datang jauh ke Simalungun. Dia bilang begini, saya sudah berzikir seperti yang saya dengar di YouTube, tapi saya gelisah juga. Saya ada masalah. Saya baca subhanallah walhamdulillah, saya qiyamul lail, tetap juga gelisah. Saya sebut asma-asma Allah, saya juga gelisah. Padahal janji Allah bahwa orang yang berzikir dan hanya dengan berzikir, ala tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hati menjadi tentram dan tenang. Tuan Guru, kenapa aku sudah berzikir hatiku tidak tentram, tidak asik, tidak bahagia? Maka saya jawab saat itu, demi Allah, yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan dalilnya, yang salah bukan jaminan Allahnya, yang salah itu zikirmu, yang salah itu dirimu, hatimu, ilmumu. Coba kita perhatikan, sudahkah kita benar-benar merasakan kalau berzikir itu tenang hati? Kalau tenang, kenapa nggak tahan lama? Kalau tenang, tahan lama dong, asik dong. Kalau tenang, rindu dong qiyamul lail, rindu dong berzikir. Sama dengan orang bersalawat. Kita kan di majelis tarekat itu biasa, amalan salat itu satu hari mau sampai 5.000, 10.000. Pas lagi di mobil, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi di jalan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai kemudian ada rasa manisnya bersalawat itu.
Sampai kemudian ada rasa rindunya kepada Nabi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu saya tanya sekarang, coba jujur, kalau ibu-ibu tidak jumpa dengan anak ibu 1 tahun, rindu nggak? Rindu nggak? Tidak jumpa ibu sama suami 2 tahun, rindu nggak? Atau supaya lebih tepat, ibu-ibu sekarang rindu nggak sama ibu-ibu, sama orang tua kita? Rindu nggak? Rindu nggak sama ayah kita yang sudah berpulang begitu lama? Rindu nggak sama mama kita? Pasti rindu. Pernahkah kita merasakan rindu sama anak, sama istri, sama orang tua, sampai kita merasakan rasanya rindu itu berat sekali sampai nangis? Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya, coba jawab dengan jujur. Pernah nggak kualitas rindumu itu yang kamu nangis kepada suamimu, kepada anakmu, kepada orang tuamu, pernah nggak itu pindah kepada Allah? Pernahkah kamu rindu kepada Allah sampai meneteskan air mata? Pernahkah kamu rindu kepada Rasulullah sampai meneteskan air mata? Lantas pertemuan apa yang kamu harapkan ketika malaikat Israel mencabut nyawamu? Tidak ada rasa rindumu kepada Rabbmu. Kematian seperti apa yang kita harapkan? Kalau waktu mati itu kita tidak rindu kepada Rabb kita. Bukankah pertemuan yang paling indah di dunia ini ketika engkau kemudian sedang merasakan rindu dengan orang yang kau jumpai, rindu dengan orang yang kau ingin temui? Lantas kalau kamu tidak rindu, seperti apa yang kamu harapkan pertemuan itu? Bapak Ibu, kalau sudah buta di dunia, tidak rindu di dunia, tidak peduli dunia, maka di akhirat pun kau tidak akan mungkin merindukannya. Mudah-mudahan tausiah singkat dengan pertanyaan saya, renungan saya yang terakhir tadi itu, bisa kita bawa ke pulang dengan sebuah testimoni. Ya Tuhan, kalau aku belum merindukanmu, bagaimana kemungkinan aku bisa mempersiapkan kematianku kepadamu? Kalau aku rindu kepada anak istriku, suamiku, emakku, ayahku, sampai terkadang meneteskan air mata, bagaimana mungkin aku tidak rindu kepadamu yang menjadikan semua itu? Betapa keringnya ruhaniku. Bapak Ibu, padahal dalam hadis sahih Allah sudah mengatakan ada al-ihsan. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan bahwa khusyuk itu adalah manifestasi dari keinginan, keyakinan bertemu dengan Rabbmu, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan tausiah ini bisa menambah keilmuan kita, keimanan kita, untuk semakin cinta, semakin dekat, dan semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita langsung berdoa sejenak sebagaimana yang disampaikan oleh panitia atau BKM masjid ini. Al-hajinniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di rumah-Mu yang mulia, yang agung dan barokah ini, kami hamba-hamba-Mu berkumpul dengan kudrah dan iradah-Mu dan limpahan kasih sayang-Mu. Kami berkumpul ya Rabb untuk mengagungkan asma-asma-Mu, memuji kebesaran-Mu, memperbaiki ilmu, menambah hajanah kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang semakin waktu semakin baik, semakin waktu semakin meningkat rasa takwa kami kepadamu. Ya Allah, dengan kajian Isra wal Mi'raj ini, kami bentangkan tentang kebesaran-Mu, bagaimana Engkau memperjalankan hamba-Mu, kekasih-Mu, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memantapkan keimanan kami, agar kami kemudian menjadi hamba-Mu, umat Rasulullah, yang bisa merasakan nikmatnya bertemu Engkau, dan di saat bersamaan kami bisa membangun peradaban-peradaban umat yang menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang mulia dan umat yang tinggi. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh-sungguh mengimani Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan segala yang ada di langit, Tuhan segala yang ada di bumi, Tuhan segala yang ada di antara keduanya, Tuhannya para nabi. Engkaulah Tuhan di mana para nabi-nabi menyebut nama-Mu, yang kami saat ini menyebut nama-Mu ya Rabb. Kami agungkan nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu ya Rabb. Kami sungguh-sungguh mengimani, meyakini dan menyadari bahwa kami dan segala urusan kami akan kembali kepadamu. Oleh karenanya, mengakhiri kajian ini kami datang kepadamu ya Rabb, beristighfar kepadamu, memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, meminta belas kasihan-Mu ya Rabb. Berkahilah pertemuan ini, berkahilah kajian ini, berkahilah masjid ini, tambahi berkah-Mu terhadap kampus ini, pengurus yayasan ini, seluruh sivitas akademika UMA ini. Jadikan kampus ini ya Rabb kampus yang rabbani, kampus yang dekat kepadamu, kampus yang melahirkan generasi-generasi ilmuwan yang tunduk kepadamu. Tapi di saat bersamaan juga kami ya Rabb menjadi generasi yang mampu melahirkan peradaban, membangun peradaban untuk bangsa dan negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampuni dosa ayah dan mak kami. Kalau mereka telah wafat, lapangkan kuburnya ya Rabb. Kalau mereka telah wafat, jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Rabb. Sampaikan istighfar kami sebagaimana kami baca dalam hadis Nabi-Mu, istighfar seorang anak menjadi kejutan membahagiakan terhadap orang-orang tua kami. Sampaikan ya Rabb ampunan istighfar kami terhadap ayah dan mak kami. Kalau mereka masih hidup ya Allah, jadikan sisa umurnya umur yang barokah dan husnul khotimah. Kumpulkan kami ya Rabb bersama ayah mak kami, keluarga kami. Jangan jadikan penghalang di antara keduanya. Ampunilah guru-guru kami ya Rabb, dosen-dosen kami.
kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tinggikanlah, muliakanlah umat ini sebagaimana janjimu kepada Nabi dan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya, pada gilirannya nanti kami akan menutup mata ini. Darah kami berhenti, jantung kami berhenti, kami akan mati. Seluruh cerita tentang kami, seluruh aktivitas kami, seluruh apapun yang kami banggakan di dunia ini, semua itu akan menjadi cerita dan kisah. Ya Rabb, kalaupun kau panggil kami kelak, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Panggil kami menjadi hamba-Mu yang mampu mewariskan kisah-kisah yang baik, keteladanan yang baik untuk generasi kami, agar mereka generasi yang terus yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, jika kau beri kami kemuliaan jabatan, maka jangan jadikan jabatan itu menjadi asbab kami hina kemudian. Betapa banyak yang kemudian sepertinya engkau muliakan dengan jabatan pada awalnya, tetapi kemudian kami saksikan menjadi hina pada akhirnya. Ya Allah, kalaupun kami tersalah dan tersesat, berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, panggil kami dalam keadaan bersahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkahi kami, kabulkanlah doa-doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.